Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur pertanian dimanapun berada, khususnya untuk tanaman jeruk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Bagi dulur-dulur petani yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal dan merawat tanamannya dengan keadaan yang baik. Di video kali ini kembali lagi, video kali ini berkunjung ke kebun jeruk varietas Madu dengan usia yang ketiga tahun. Ini adalah buah penuh pertama yang akan saya produksikan, dulur. Nah, alhamdulillah untuk beberapa buah sudah mulai nampak ya, dan untuk ukurannya juga sudah mulai pembesaran. Untuk beberapa kali memang sempat tidak membuat video di tempat ini atau di kebun ini, dulur, karena ada beberapa kendala, apalagi kemarin juga berbarengan dengan puasa dan hari raya Idul Fitri. Tapi setelah selesai kembali lagi, alhamdulillah sudah mempunyai waktu luang. Nah, untuk hari ini, dulur, karena untuk beberapa hari ini khususnya di daerah saya untuk tingkat curah hujan sudah mulai berkurang, jadi ada beberapa trik dan juga tips ya yang memang saya lakukan khususnya di kebun saya pribadi. Tapi ini insya Allah bisa diaplikasikan di kebun dulur-dulur semua, tapi dengan syarat, dulur, kalau memang tidak cocok dengan cara saya, monggo kita sharing saja, dulur ya. Nah, ini adalah beberapa buahnya, dulur. Alhamdulillah untuk buahnya juga cukup banyak, dulur ya. Nah, inilah, dulur, untuk keadaannya. Alhamdulillah untuk pertunasan dan juga buahnya cukup bersih dari serangan hama penyakit, dulur. Nah, langsung saja untuk penyepraian kali ini ada beberapa pestisida yang akan saya kurangi. Kenapa seperti itu? Jadi simak terus untuk video kali ini. Nah, untuk penyepraian kali ini ada beberapa rekan saya, dulur, yang memang membantu saya. Nah, karena hari ini sedikit kejar target karena kemarin sempat telat dalam melakukan penyepraian karena berhubung pas momen hari raya. Nah, untuk hari ini, dulur, saya menggunakan tetap fungisida sulfur. Cuma untuk dosisnya saya sekarang memakai separuh saja. Hari ini saya berikan 500 gram untuk 400 liter air kurang lebih untuk pengecoran hari ini. Untuk insektisida hari ini saya memakai dimetoat dengan dosis cukup rendah, yaitu 0,5 per 1 liter air. Dengan asumsi hari ini saya memberikan 200 ml untuk 400an liter air, dulur ya. Nah, untuk dimetoat ini saya maksudkan untuk pencegahan hama lalat buah, karena untuk beberapa buah memang sudah memasuki masa pemasakan atau pematangan buah, dulur ya. Nah, untuk fungisida mangkosep masih tetap saya gunakan walaupun di musim kemarau ya, dengan tingkat curah hujan yang cukup rendah. Ini berfungsi agar daun-daun tetap terjaga, dulur. Cuma untuk dosis saya berikan 500 gram untuk 400 liter air. Dan untuk penggunaan nutrisi hari ini saya memakai kalsium. Untuk kalsium sendiri hari ini tetap saya gunakan dosis seperti biasanya. Saya berikan 1 kilo untuk 400 liter air. Nah, karena untuk tanaman yang masih awal produksi seperti ini, dulur, kalsium juga sangat penting ya. Nah, untuk tambahan insektisida saya berikan Profenovos ini sebagai penguat untuk hama lalat buah, dan juga Profenovos sendiri mempunyai jangkauan hama yang cukup luas, tapi dengan penggunaan yang harus benar hati-hati, dulur ya. Karena untuk Profenovos ketika kita terlalu over dalam pemberian itu akan takut merusak ke tunas-tunas muda, dulur ya. Dan tidak lupa untuk Abamectin hari ini saya berikan 150 ml per 400 liter air. Karena untuk tipe buah di kebun saya ini, walaupun dia berada di kebun
lahan kering, tapi untuk buahnya alhamdulillah juga masih berjenjang dulur. Nah, tidak lupa pelekat saya berikan dosis 150 atau 150 ml untuk 400 liter air. Saya masih tetap menggunakan pelekat dulur walaupun di musim kemarau. Ini bertujuan agar percampuran dari pestisida kita masih tetap terjaga ya, dan juga untuk hasilnya bisa lebih baik. Nah, untuk proses penyepraian sendiri dulur, untuk cuaca dengan curah hujan yang rendah ataupun memasuki musim kemarau seperti ini, untuk penggunaan fungisida terutama itu kita bisa menguranginya dulur ya untuk dosisnya. Tapi tetap dulur kita harus benar-benar titen ya atau teliti ketika nanti pada saat mengurangi dosis apakah ada dampak yang kurang baik seperti rontok bunga, daun ataupun buah, itu kita tetap harus kita kembalikan lagi untuk dosis semula. Tapi biasanya untuk musim kemarau atau dengan curah hujan yang rendah, untuk penyakit terutama penyakit jamur atau patogen jamur itu sedikit berkurang dulur. Nah, maka dari itu kita bisa sedikit berhemat di fungisida ya. Tapi tetap saya tekankan lagi untuk penggunaannya harus benar-benar kita lakukan sebijaksana mungkin dulur ya. Nah, jangan sampai ketika kita mengurangi dosis dari penggunaan pestisida tapi tanaman kita nantinya akan terserang hama penyakit. Nah, itu sayang dulur ya. Jadi tetap untuk penggunaannya harus kita pantau betul-betul dulur. Nah, untuk kebun saya ini walaupun masih satu daerah dengan kebun saya yang satunya, tapi untuk hamanya cukup berbeda. Untuk yang di lahan kering ini dia memiliki tingkat ketinggian yang cukup tinggi dulur. Jadi untuk paparan cahaya matahari itu bisa lebih banyak ya, sehingga untuk buah yang masih kecil itu biasanya akan separuh menguning, yang biasanya dulur-dulur sering bertanya kepada saya bagaimana cara mengatasi buah yang separuh menguning. Nah, itu ada beberapa versi dulur, tapi kalau untuk saya pribadi itu karena tanaman kita masih awal produksi, jadi untuk kelembaban di area kanopi pohon jeruk kita itu masih kurang, sehingga sangat mudah terpapar cahaya matahari, sehingga buahnya akan menguning seperti itu. Nah, salah satu cara yang saya pakai adalah penggunaan nutrisi ya, terutama penggunaan nutrisi kalsium, dan saya rolling dengan kalium, karena kita semua tahu untuk penggunaan kalsium itu akan memperkuat ataupun mempertebal jaringan dari tanaman itu sendiri dulur, sehingga proteksi dari luar ketika cahaya matahari sedang terik-teriknya, untuk lapisan dari kulit itu sudah terproteksi dari luar. Nah, untuk kalium sendiri yang memang berfungsi sebagai penguat tanaman itu akan sangat membantu untuk tanaman kita dulur ya. Dan untuk penggunaan insektisida itu harus kita sesuaikan dulur, apalagi untuk musim kemarau seperti ini. Ketika kita terlebih atau berlebihan dalam menggunakan dosis salah satu bahan aktif ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap baik buah ataupun pertunasan dulur. Kadang banyak kasus yang dulur-dulur petani biasanya bertanya di grup saya ataupun di grup channel ini ya, mengenai gejala yang sering muncul ketika pertunasan muncul. Terus saya tanya penggunaan pestisida ataupun insektisidanya seperti apa, ternyata memang agak berlebihan. Maka dari itu untuk saya memang lebih suka mencampur beberapa insektisida dengan bahan aktif yang berbeda, tapi dengan dosis yang sangat bisa saya katakan minim. Untuk takarannya itu yang saya lakukan tadi adalah yang saya pakai tadi adalah total dari penggunaan insektisida yaitu 450 ml untuk 400 liter air. Jadi untuk rata-ratanya sekitar 1,05 ml per 1 liter air dulur ya. Nah, itu biasanya masih dalam tahap sedang ya, tidak terlalu overdosis ya. Nah, maka dari itu untuk buahnya dan juga pertunasan untuk di kebun saya masih tetap terjaga. Dan untuk hamanya bisa dilihat dulur ya, alhamdulillah cukup
terbebas dari hama dulur ya. Memang ada beberapa yang mungkin pada saat melakukan penyepraian kurang rata itu masih hal wajar. Nah inilah dulur untuk keadaan saat ini. Ini adalah jeruk varietas Shio Madu dengan usia ketiga tahun, dan ini adalah buah produksi pertama yang saya buahkan dulur ya. Kemarin sempat dilakukan pemetikan, tapi itu adalah sisa-sisa bekas penjarangan yang saya lakukan, memang saya sisakan. Nah untuk tahun ini sudah full saya buahkan dulur ya. Nah inilah keadaannya. Dan untuk serangan hama penyakit itu sepertinya memang cukup berbeda daripada di lahan di lahan basah saya dulu ya. Untuk gejalanya mungkin di sini insya Allah jauh lebih tidak terlalu cepat dalam hal persebarannya dulur ya. Tapi tetap kita harus melakukan perawatan secara rutin, karena untuk perawatan secara rutin itu memang adalah salah satu kunci utama untuk saya pribadi cara berbudidaya tanaman jeruk khususnya, yaitu adalah perawatan yang rutin baik dalam hal penyempraian, pemupukan, dan juga pemangkasan. Nah untuk pemangkasan ini seperti yang saya lakukan di video-video sebelumnya ataupun yang saya lakukan di kebun-kebun saya lebih suka memangkas ataupun melakukan pemangkasan dengan cara yang ringan-ringan saja dulur, tidak terlalu banyak memangkas dahan-dahan pada tanaman jeruk ya. Nah jadi untuk hasilnya alhamdulillah cukup baik dulur ya. Rasio dari daun, dari buah dan juga batang itu masih terjaga dan juga seimbang. Nah sehingga untuk tanamannya akan jauh lebih baik dalam penyerapan, dan juga untuk buahnya nantinya bisa lebih maksimal dalam hal pembesaran. Nah untuk antisipasi di musim kemarau dengan buah yang memang biasanya untuk di daerah saya sini memasuki panen ataupun panen raya itu di bulan 7-8 itu akan panen raya biasanya dulur. Nah untuk gejala awal itu adalah tetap hama yang paling merusak, salah satu hama yang paling merusak yaitu hama lalat buah dulur ya. Nah mumpung belum masuk, sebaiknya memang kita lakukan pencegahan dulur ya, bisa menggunakan perangkap lalat buah. Untuk saya biasanya menggunakan perangkap petrogenol, dan untuk insektisida itu biasanya saya rolling, tapi yang paling utama saya memakai bahan aktif dimetoat dan juga asefat dulur. Nah sedangkan untuk bahan aktif profenopos itu saya gunakan sebagai campuran, sebagai penguat saja. Nah inilah dulur untuk keadaan saat ini. Masih ada beberapa pertunasan yang bekas pemangkasan kemarin yang juga masih membawa bunga, sehingga untuk penggunaan abamectin harus tetap saya pakai dulur ya. Nah demikian dulur video singkat kali ini. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.